Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahma Faida, mahasiswi semester 1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Kampus Institut Agama Islam Persis Garut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mengambil salah satu tema yang telah dibahas oleh dosen kami, yakni Ustadz Husain Zainal Muttaqin LC-MPD di mata kuliah Ilmu Tauhid kelas A. Saya akan membahas mengenai pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai definisi akidah. Akidah menurut bahasa Arab atau etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang berarti mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang umum, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama atau usuluddin, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma dari salafus sholih, serta seluruh berita-berita qat'i atau pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma. Pembahasan yang kedua mengenai objek kajian ilmu akidah. Akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu, sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, meliputi topik-topik yang pertama tauhid, iman, Islam, masalah goibiyah atau hal-hal gaib, kenabian, takdir, berita-berita atau tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i atau pasti, seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlu ahwa wal bid'ah atau pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan serta sikap terhadap mereka. Disiplin ilmu akidah ini mempunyai nama lain yang sepadan dengannya, dan nama-nama tersebut berbeda antara Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah atau golongan-golongan lainnya. Penamaan akidah menurut Ahlus Sunnah diantaranya yang pertama al-iman. Akidah disebut juga dengan al-iman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, karena akidah membahas rukun iman yang 6 dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana penyebutan al-iman dalam sebuah hadis yang masyhur disebut dengan hadis Jibril, dan para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut istilah akidah dengan al-iman dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang kedua, akidah atau i'tiqad dan aqaid. Para ulama Ahlus Sunnah sering menyebut ilmu akidah dengan istilah akidah salaf, akidah ahlu atsar, dan al-i'tiqad di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang ketiga ada tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar seputar tauhid atau pengesaan kepada Allah. Di dalamnya terdapat rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Oleh karena itulah, ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid secara umum menurut ulama salaf. Yang keempat, ada as-sunnah. As-sunnah artinya jalan. Akidah salaf disebut as-sunnah karena para penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam masalah akidah. Yang kelima, ada usuluddin dan usuluddiyanah. Usul artinya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan masalah-masalah yang qat'i, serta hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian yang keenam, al-fiqhul akbar. Ini adalah nama lain usuluddin dan kebalikan dari al-fiqhul asghar, yaitu kumpulan hukum-hukum ijtihadi. Yang ketujuh ada asy-syariah. Maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berupa jalan-jalan petunjuk, terutama dan yang paling pokok adalah usuluddin atau masalah-masalah akidah. Itulah beberapa nama lain dari ilmu akidah yang paling terkenal, dan ada kalanya kelompok selain Ahlus Sunnah menamakan akidah mereka dengan nama-nama yang dipakai oleh Ahlus Sunnah. Kemudian pembahasan selanjutnya, penamaan akidah menurut firqah atau sekte lain. Ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah atau sekte selain Ahlus Sunnah sebagai nama dari ilmu akidah, dan yang paling terkenal diantaranya adalah
Yang pertama, ilmu kalam. Penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran teologis atau mutakalimin pengagung ilmu kalam seperti aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan kelompok yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai karena ilmu kalam itu sendiri merupakan suatu hal yang baru lagi diada-adakan dan mempunyai prinsip taqawul atau mengatakan sesuatu atas nama Allah dengan tidak dilandasi ilmu. Dan larangan tidak bolehnya nama tersebut dipakai karena bertentangan dengan metodologi ulama salaf dalam menetapkan masalah-masalah akidah. Kemudian yang kedua ada filsafat. Istilah ini dipakai oleh para filosof dan orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah karena dasar filsafat itu adalah hayalan, rasionalitas, fiktif, dan pandangan-pandangan khurafat tentang hal-hal yang goib. Kemudian yang ketiga ada tasawuf. Istilah ini dipakai oleh sebagian kaum sufi, filosof, orientalis, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah karena merupakan penamaan yang baru lagi diada-adakan. Di dalamnya terkandung igawan kaum sufi, klaim-klaim dan pengakuan-pengakuan khurafat mereka yang dijadikan sebagai rujukan dalam akidah. Kemudian yang keempat ada ilahiyat atau teologi. Ilahiyat adalah kajian akidah dengan metodologi filsafat. Ini adalah nama yang dipakai oleh mutakalimin, para filosof, para orientalis, dan para pengikutnya. Ini juga merupakan penamaan yang salah sehingga nama ini tidak boleh dipakai karena yang mereka maksud adalah filsafatnya kaum filosof dan penjelasan-penjelasan kaum mutakalimin tentang Allah menurut persepsi mereka. Yang terakhir, kekuatan di balik alam metafisik. Sebutan ini dipakai oleh para filosof dan para penulis barat serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai karena hanya berdasar pada pemikiran manusia semata dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang yang menamakan apa yang mereka yakini dari prinsip-prinsip atau pemikiran yang mereka anut sebagai keyakinan, sekalipun hal itu palsu atau batil atau tidak mempunyai dasar dalil akli maupun nakli. Sesungguhnya akidah yang mempunyai pengertian yang benar yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih serta ijma. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau keliru dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.